Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pendidikan. Apa yang akan kita dengar jika seandainya kita mendapati kata pendidikan? Maka yang akan kita dapatkan adalah gambaran bagi para pelajar. Padahal dalam dunia pendidikan tidak hanya para siswa saja yang berperan, namun juga ada peran para pendidik. Namun jika kita menilik salah satu berita dalam Kompas ya dengan judul bahwasanya ada guru ya di Lampung yang ternyata tidak dibayar, tidak digaji selama 9 bulan. Bagaimana mungkin guru yang notabene-nya mereka juga adalah seorang anggota P3K ya PPPK. Nah, mereka pastinya harusnya digaji oleh pemerintah, mendapati insentif. Namun, bagaimana kalau seandainya mereka tidak dibayar, mereka tidak digaji? Alhasil, kualitas hidup mereka akan jauh di bawah standar, ya. Dan tidak hanya di Lampung, bahkan di berbagai daerah pun juga mengalami hal yang bisa jadi serupa, ya. Tidak hanya di dalam pendidikan negeri, bahkan dalam pendidikan swasta sekalipun juga mengalami hal yang serupa pula. Padahal, guru adalah pionir terdepan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Merekalah yang bersusah payah bagaimana caranya mentransfer ilmu mereka, bahkan memahamkan para siswa agar mereka mengerti terkait pelajaran tersebut, tidak hanya untuk mengejar nilai, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh para pengajar, para guru di masa lalu ketika Islam pernah berjaya. Kita bisa melihat gambaran para syekh, para ulama. Contohnya saja seperti Muhammad Al-Fatih yang berguru kepada seorang syekh bernama Syekh A'ak Syamsuddin. Ketika beliau belajar mendapati begitu banyak sekali ilmu, tidak hanya tentang ilmu agama, bahkan juga ilmu politik, ilmu strategi berperang, kemudian ilmu bela diri, dan apapun itu. Yang semua itu bisa digunakan untuk dirinya sendiri maupun bisa dimanfaatkan ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Alhasil, Muhammad Al-Fatih ketika berumur 21 tahun berhasil memimpin satu buah negara, berhasil memimpin pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Ini adalah satu contoh dari berbagai macam contoh murid-murid yang berhasil ketika diajarkan oleh guru-guru yang memang diri ayah dengan maksimal. Ya, karena kenapa? Karena para guru, para ulama, para syekh, mubalik-mubalighahnya juga diri ayah oleh penguasa pada waktu itu. Sehingga ketika mereka mengajar kepada para siswanya, mereka tidak terbebani, tidak ada beban hidup. Mereka bisa mengajar dengan maksimal. Di samping itu, tujuan dari pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu saja. Ya, tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban agar bisa menyampaikan ilmu saja, tetapi tujuan dari pendidikan adalah untuk membangun kepribadian yang islami serta membekali mereka dengan berbagai ilmu. Agar apa? Agar pengetahuan tersebut bisa digunakan dalam kehidupan para murid-muridnya, para siswanya. Para pemirsa sekalian, maka dari itu tujuan pendidikan semulia ini ya. Kemudian juga bagaimana agar para guru, ya, para ulama, para syekh ini bisa dimuliakan, maka tidak mungkin bisa diwujudkan dalam satu buah institusi yang masih berlandaskan sekularis kapitalis, yang hanya mengandalkan kualitas ekonomi saja. Namun, hal ini bisa terwujudkan jika dalam institusi yang memang mengayomi masyarakat, memiliki concern terhadap pendidikan secara mendalam terutama. Bahkan pendidikan yang dianut adalah pendidikan yang islami.
yang tidak hanya untuk umat muslim saja, tapi juga bisa disebarkan kepada seluruh dunia. Dan institusi tersebut tidak lain tidak bukan adalah Al-Khilafah ala Minhaji Nubuwah. Maka dari itu, semoga dari sini kita memiliki semangat, dorongan. Agar apa? Agar suatu hari nanti khilafah bisa kembali tegak dan bisa menuntaskan problematika pendidikan pada umat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة